Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Esai Ilmiah Populer. Pengertian esai ilmiah populer sendiri yaitu sebuah karangan non-fiksi singkat yang bertujuan untuk memberikan gambaran luas ataupun solusi unik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat. Esai ilmiah populer pada hakikatnya bersifat lebih lugas dibandingkan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Namun, tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai tolak ukur yang ditunjukkan kualitas esai yang kita tulis. Unsur-unsur esai. 1. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis memberikan gambaran tentang isi esai kepada pembaca. Pendahuluan umumnya berisi definisi, etimologi, asal-usul kata, latar belakang, dan lain-lain. Penulis menyampaikan alasannya menulis esai tersebut, biasanya dengan memaparkan urgensi atau relevansi topik permasalahan yang dibawakan dengan keadaan aktual dunia nyata saat ini. Yang kedua, isi. Bagian isi terdiri dari opini dan gagasan penulis, disertai dengan argumentasi yang kuat dan pembahas yang detail. Selain mempertahankan kreativitas, penulis juga harus tetap berpikir secara kritis dan menyampaikan gagasannya. Sebab sebuah karya esai ilmiah populer tidak boleh menjadi sekedar tulisan yang menarik, melainkan isinya perlu menunjukkan unsur kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yaitu kesimpulan. Lalu, esai pun akan diakhiri dengan kesimpulan, yaitu bagian yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi esai, sekaligus berperan sebagai penutup esai. Penulis dapat menekankan kembali poin-poin penting dari isi esai yang ingin disampaikan pada pembaca agar dapat dipahami dengan jelas. Meskipun demikian, penulis sebaiknya menghindari penggunaan kalimat yang berulang-ulang. Penulis dapat menutup esai dengan kalimat yang persuasif sehingga pembaca dapat ikut menyetujui solusi yang ditawarkan melalui esai tersebut. Tahapan-tahapan penulisan esai di sini yaitu 1. Analisis tema. Tentukan kata-kata kunci dari tema esai. Lalu, analisislah pokok-pokok tersebut, pembahasan yang dapat diambil dari lingkup tema tersebut. Yang kedua, peninjauan, pustaka dan pencarian data. Carilah bacaan atau data yang bermanfaat bagi topik atau gagasan yang dibawakan. Cermati apakah referensi tersebut dapat benar-benar bersifat mendukung. Yang ketiga, pengembangan gagasan. Setelah memperoleh bacaan atau data pendukung, gagasan perlu dikembangkan menjadi suatu solusi yang benar-benar jelas seperti apa yang mekanismenya, agar dapat diimplementasikan dalam situasi yang nyata. Yang keempat, editing. Setelah selesai menyusun isi esai, penulis dapat membaca ulang hasil susunan tersebut untuk mencari hal-hal yang dianggap kurang sesuai. Yang kelima, menyusun daftar pustaka. Kelengkapan dalam penyusunan daftar pustaka sangatlah penting karena berkaitan erat dengan tindakan plagiarisme. Pastikan referensi-referensi yang dicantumkan di dalam daftar pustaka sesuai dengan kutipan yang sesuai digunakan yang penulis gunakan di dalam isi esai. Yang keenam, finishing. Pastikan komponen-komponen esai yang diperlukan sudah lengkap sesuai dari judul, citasi kutipan, hingga daftar pustaka. Contoh esai di sini adalah dampak COVID dari sudut pandang sosial. Pendahuluannya adalah infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang memiliki gejala utama yaitu gangguan pada sistem pernafasan. Karena mewabahnya penyakit ini, membuat pemerintah harus mengeluarkan peraturan baru yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tetapi, karena adanya peraturan ini, banyak masyarakat yang merasa dirugikan
baik dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Isi. Beberapa contoh akibat dari virus corona dari sudut pandang sosial yaitu 1. Penutupan sekolah. Meskipun demikian, bukan berarti sekolah diliburkan, melainkan para pelajar harus belajar dari rumah dan memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi, karena adanya sekolah online, membuat para pelajar terkadang masih sulit dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh guru mereka. Dan bahkan itu malah membuat kita sebagai pelajar itu bermalas-malasan. Dan tidak sedikit pula anak dalam taraf sekolah dasar saat diberi tugas oleh gurunya, justru orang tua yang mengerjakan. Karena hal itu, terkadang ibulah yang merasa terbebani karena belum tentu mereka juga paham akan tugas anak-anak yang telah gurunya ajarkan. Belum lagi mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, kekerasan rumah tangga. Salah satu dampak yang paling buruk adalah kekerasan rumah tangga. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang menurun. Karena adanya peraturan yang menuntut mereka untuk tetap di rumah saja, dan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Itu membuat mereka kebingungan untuk mendapatkan pemasukan, sedangkan mereka juga membutuhkan uang untuk memberikan makanan terhadap keluarganya. Itulah mengapa tidak sedikit suami atau ayah yang melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Yang ketiga, pekerja perempuan. Tenaga kesehatan di garis depan. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, sekitar 70% pekerja di sektor kesehatan dan sosial berasal dari kaum perempuan. Bahkan, tidak sedikit pula, wanita dalam keadaan hamil pun turun ke lapangan untuk memberikan pertolongan terhadap pasien yang terjangkit virus corona. Bahkan, tidak sedikit pula tenaga kesehatan perempuan yang gugur di medan perang, seperti beserta anak yang dalam kandungannya. Yang keempat, pekerja rumah tangga migran. Tak sedikit para WNI yang bekerja menjadi ART di luar negeri demi mencukupi kebutuhannya dan keluarganya di kampung halaman. Dampak COVID juga dapat dirasakan oleh WNI yang bekerja di luar negeri, salah satunya seperti jadwal mereka pulang ke Indonesia harus rela diundur bahkan dibatalkan. Karena di sana mereka juga tidak boleh keluar dari rumah. Sulitnya mendapatkan masker dan obat-obatan medis pun juga mereka rasakan karena harganya yang melambung sangat tinggi dan terbatas. Yang kelima, dampak ekonomi jangka panjang. Karena adanya pembatasan sosial berskala besar, ini membuat para pekerja pabrik dan perkantoran harus kehilangan pekerjaan, dan tak sedikit pula para pedagang di pasar tradisional yang mengalami kerugian karena menurunnya pembeli. Bahkan saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih beli barang-barang kebutuhannya melalui via online daripada mereka harus berangkat langsung, karena selain lebih mudah, mereka juga tidak perlu menawar harga yang telah ditetapkan oleh para pedagang. Kesimpulan, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID dengan cara menjaga kebersihan, menghindari keramaian, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker saat keluar rumah. Kita juga perlu memiliki sikap toleransi dan juga gotong royong terhadap sesama. Seperti contohnya, kita membantu warga sekitar yang memang benar-benar kesulitan dalam segi ekonomi, misalnya. Dan kita juga tidak boleh mengucilkan orang yang terkena virus COVID atau bahkan mengucilkan keluarganya. Tetapi seharusnya kita bisa saling menguatkan, memberi semangat, dan juga rasa kepedulian terhadap sesama. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.